Oke, kali ini gue pengen coba ngobrolin, diskusiin sebuah IP yang sangat terkenal, sangat ikonik. Tapi sayangnya di Indonesia ini nggak terlalu hype. Gue nggak tahu, mungkin gue prediksi aja ya. Kalian para ngelantur korps juga jarang untuk memahami, jarang untuk mengikuti IP yang satu ini, yaitu adalah Ghostbusters. Ini IP yang di Amerika, di luar negeri tuh bener-bener ikonik banget, terkenal banget gitu. Bahkan ya nyaingin IP-IP terkenal lainnya gitu, kayak Fast and Furious, Mission Impossible. Ini salah satu yang cukup ikonik gitu. Mungkin prediksi gue kayak Indonesia kayak apa sih, setan masa berlendir, setannya kok lucu begitu. Setan kita dong, wewe gombel, tetenya kemana-mana gitu kan. Atau kuyang, kepalanya doang gitu kan, lebih ngeri. Apa tuh setan-setan Ghostbuster? Mungkin kita anggapannya seperti itu gitu kan. Kita kayak overproud gitu, setan kita jauh lebih serem, setan Ghostbuster nggak jelas ya. Tapi memang Ghostbuster ini adalah IP yang komedi sebenarnya gitu. Penggabungan antara horor tapi dibikin komedi, jadi kocak sebenarnya. Yang mau kita dapatkan dari film Ghostbusters, yang mau kita dapatkan ketika kita menonton film Ghostbusters itu adalah lucunya gitu. Gimana kita bisa ngakak, dan apakah film terbaru dari Ghostbusters ini ngakak? Ya, kita bakal bahas kali ini bareng-bareng. Let's go! Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip lon. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen review. Dan seperti biasa, reviewnya non-spoiler. Jadi kalian bebas dari namanya spoiler. Kalau kalian pengen nonton review ini dulu, baru nonton film yang satu ini, nggak apa-apa, bebas. Tapi atau kalau pengen nonton dulu, baru nonton review ini, silahkan ya. Itu suka-suka kalian, dan kita pokoknya bakal diskusiin secara tanpa spoiler. Jadi kita bakal kasih tahu gue first impression gue gimana sih pas nonton film ini. Dan kita kali ini akan membahas sebuah film yang berjudul Ghostbusters The Frozen Empire. Wah, dari judulnya cukup mengerikan gitu. Dan poster-posternya, kalau kalian perhatiin trailernya, itu sebenarnya cukup menggigil ya menontonnya. Cukup ngeri-ngeri sedep gitu ya. Oke, gue pengen kasih tahu dulu sebenarnya gini. Karena tadi gue udah jelasin di opening, kayak Indonesia kayaknya kurang hype deh sama film-film Ghostbusters gitu. Gue cukup yakin kalian rata-rata nih ya, gue cukup yakin, gue berani jamin kayak 80% dari kalian semua nggak nonton Ghostbusters sebelumnya. Jadi gue bakal kasih gambaran singkat, ini sebenarnya film tentang apa sih. Jadi Ghostbusters ini sebenarnya dimulai dari tahun 1984 ya. Ini film yang paling OG, yang paling klasik, yang paling mantep lah ya. Dari semua film Ghostbusters, ini yang paling OG, yang paling dewa lah, film paling cakep lah gitu ya. Ini pemula dari semua franchise Ghostbusters ini. Baru setelahnya tuh ada film sequel. Ini tahun 1989 yang nggak sebagus film pertama di 1984. Tapi ya, kayak gue nggak ngerti, Sony ini kan Ghostbusters ini kan IP-nya Sony ya. Nah, Sony ini kayak abis mabok Amer atau gimana gitu ya. Tiba-tiba dia kayak suatu hari kayak cetung gitu kan, punya ide, ting, ada lampu di sini kan. Gimana kalau misalnya kita bikin tim Ghostbusters jadi cewek semua? Anjing banget. Gua nggak tahu ya itu ide dari mana anjing. Ya pokoknya dirubah lah di tahun 2016. Kalau kalian perhatiin ya, bahkan gue pas tadi kan gue nonton sama cewek gue ya. Cewek gue kayak pas gue tanya, "Emang tahu Ghostbusters?" Tahu, yang cewek semua kan. Kok ini kok jadi cowok semua? Anjing, nontonnya yang cewek semua. Kayak gue yakin juga kalian yang Gen Z kayak taunya yang cewek doang. Karena entah kenapa ya, gue juga dulu pas nonton di TV lokal atau di Disney Channel atau ya pokoknya HBO atau apa, biasa yang muncul tuh yang cewek gitu, yang versi cewek yang 2016 gitu. Gue nggak tahu, kayak mungkin nggak laku di bioskop jadi ditontonnya di TV sini lah. Ya, cuman ya itu film sampah banget, mohon maaf ya. Kalian bisa nonton sendiri lah. Nggak jelas tuh filmnya, aneh banget, absurd banget. Kayak lu nggak ada ide lain gitu. Kayak lu bikin, ya udah bikin Ghostbusters tapi kita rubah aja jadi cewek semua. Kayak anjing, itu idenya ide apa coba bikin? Ya cuman ya untungnya Sony sadar ya akan kesalahan mereka gitu untuk membuat film sampah. Akhirnya mereka membuatlah film sequel dari film yang sebelumnya, yang versi klasik, yang 84 sampai 89 gitu. Mereka bikin versi terbaru yaitu Ghostbusters Afterlife. Afterlife ini keluar tahun 2021. Nah, itulah film yang pertama. Baru ini yang Frozen Empire ini yang kedua. Jadi ini adalah lanjutan bisa dibilang dari film yang Afterlife yang 2021. Jadi kalau kalian belum nonton, gue saranin sih nonton dulu ya. Karena film yang satu ini cukup berhubungan, meskipun gak terlalu krusial banget, kayak gak membawakan cerita yang dari sebelumnya, tapi at least kayak Ghostbusters ini kan mengenai family sebenarnya. Ini kan kayak ya heartwarming movie, popcorn movie yang nonton bareng keluarga, film keluarga lah, tontonan keluarga yang kayak ya ini film mengenai keluarga, mengenai sebuah persahabatan dan lain-lain yang lu harus mengerti pendalaman karakternya. Ketika lu mau mengerti pendalaman karakternya ya lu harus nonton film sebelumnya, originalnya. Siapa ini gitu loh. Jadi gua kasih tahu aja kali ya, ini filmnya disutradarai sama Gil Kenan ya. Gil Kenan memang ini dia baru pertama kali bikin film Ghostbusters, karena sebelumnya itu klasik ya, yang 1984 yang IP dewanya
itu adalah Ivan Reitman. Dan Ivan Reitman ini baru meninggal. Jadi ini memang penghormatan lah, sebuah film penghormatan untuk Ivan Reitman yang anaknya juga kebetulan bikin film Ghostbuster yang Afterlife. Ya, si Jason Reitman tuh, anaknya Ivan Reitman, dia bikin. Nah, sekarang dia jadi produsernya dan kursi sutradara diserahkan sama si Gil Kenan gitu. Dan apakah dia bisa membawakan cerita turun temurun, ini kan bilang cerita keluarga gitu kan, Ivan Reitman turunkan ke Jason Reitman anaknya, nah di sini ke Gil Kenan. Jadi kayak apakah dia bisa menyambungkan gitu cerita nyawa dari film Ghostbuster ini? Oke, film dibuka pada tahun 1904 ya, 1904 di New York, dimana ketika itu tiba-tiba satu ruangan membeku secara misterius gitu, orangnya mati membeku semua gitu kan, dan ditemukan suatu artefak kuno bola gitu. Nah ini flashback. Nah nanti baru kalian masuk ke cerita utamanya, dimana ya ini keluarga mereka ini. Jadi ada sebuah keluarga, kalian perhatikan sih, ada si Paul Ruddman ya, terutama si Mr. Gober nih ya yang si kocak ini. Dia kalau misalnya kalian belum nonton film pertamanya ya, sebenarnya dia guru sekolahnya si Phoebe. Nah ini ada karakter Phoebe yang memang dia pinter ya anaknya gitu ya, dia jago fisika dan dia punya guru sekolah namanya si Mr. Gruber ini. Nah si Paul Ruddman ini singkat cerita dia pacaran sama emaknya gitu. Jadi mereka jadi kayak semacam satu keluarga lah kalau kalian tonton di film pertamanya gitu. Mereka jadi satu keluarga dan akhirnya mereka mengetahui tuh misteri, ternyata kakeknya si Phoebe itu adalah Egon Spengler yang merupakan member original dari Ghostbusters. Ghostbusters yang original 1984 tuh kan terdiri dari 4 orang tuh. Ada Peter Venkman yang diperankan sama Bill Murray, ada si Winston juga, ada Egon Spengler, sama ada Ray Stantz. Nah 4 anggota ini memang paling terkenal lah, yang paling ikonik gitu. Nah salah satunya ada Egon Spengler ini udah meninggal ya kalau kalian perhatiin di film pertamanya. Nah dia punya cucu nih namanya si Phoebe, yang bisa dibilang kayak ya sebenarnya protagonis utama kita dari film ini adalah Phoebe sebenarnya. Nah jadi dari sinopsis utama tadi mengenai artefak kuno yang mempunyai kekuatan dahsyat mengenai monster es, hantu es itu ya, tapi kita dikasih subplot juga cerita mengenai keluarganya. Dan ini memang khas-khasnya Ghostbuster, di mana ini nggak cuma mengenai misteri, ini nggak cuma mengenai monster-monsteran, tapi ini juga mengenai sebuah family ya, gimana cara meng-highlight sebuah family ya. Di sini Phoebe ini kan memang udah beranjak udah remaja ya, umur 15 lah. Cuman di sini ketika di awal-awal nanti kalian perhatikan mereka sebagai tim Ghostbusters yang udah pindah ke New York ya, di film ini dia udah di New York, udah di markasnya Ghostbusters yang versi klasik yang dulu gitu ya. Mereka udah nyerang-nyerang nangkepin hantu-hantu yang ada di New York. Tapi ya kayak New York itu hancur gara-gara mereka gitu kan, karena mereka nangkepin itu kayak banyak fasilitas rusak. Akhirnya kayak Phoebe ini diberhentikan dari tim Ghostbusters karena katanya umurnya terlalu muda, masih umur 15 tahun. Jadi kayak Phoebe, udahlah lu coursing dulu untuk sementara, tunggu lu gede baru lu nanti masuk jadi tim Ghostbusters lagi. Dan dia kesel, dia mulai punya hubungan yang cukup berantem lah ya sama keluarganya. Dan ini sebenarnya subplotnya. Jadi menarik sekali untuk memperhatikan di sini. Film utamanya itu mengenai setan yang monster es yang bakal jadi villain utama dari film Frozen Empire ini gitu, dimana itu bermula dari artefak kuno yang tiba-tiba entah bagaimana caranya ada di tangan seseorang bernama Nadim nih ya. Nadim yang sangat-sangat kocak abis, yang diperankan sama Kumail Nanjiani ya mungkin dia kalau udah pernah denger nama aktor tersebut kayak di film Eternals sudah muncul ya. Kocak sih, menambah unsur komedi dari film ini. Cuman nah sekarang kita masuk ke permasalahannya gitu. Ketika kita udah mengetahui cerita yang menarik ya, menurut gue dengan villain yang lebih ditingkatkan ya secara masif ya. Kalau misalnya kita perhatiin Ghostbusters sebelumnya ya, untuk segi kerusakan itu hanya ya sekedar di satu tempat lah, ruang lingkup lah, nggak sampai yang masif sekali gitu ya. Kalau kalian perhatikan misalnya kayak di film Ghostbusters yang 1984 kan gila loh, marshmallow monster gitu kan yang menghancurkan satu New York gitu kan. Ya, Afterlife nggak semasif itu, dan di film Frozen Empire di sini dibuat cukup masif gitu. Kalian bisa melihat adegan yang sangat-sangat menurut gue cukup merinding ketika kalian perhatikan trailernya, di mana dari pantai mereka ada yang lagi main gitu ya, ada yang lagi main di pantai, tiba-tiba badai datang terus jadi beku semua, tiba-tiba banyak muncul es gitu yang tajam-tajam, dan itu ngeri. Satu New York lu bayangin jadi beku semua, dan itu kan secara tingkatan skala itu memang ditingkatkan gitu, dan itu adalah langkah yang sebenarnya berhasil menurut gua. Memang harusnya seperti ini. Masa lu dari film pertamanya monster yang seperti ini ya nanti lu monster yang kayak gini lagi, enggak dong, harus yang lebih gila lagi, harus yang lebih mengerikan lagi kan. Itulah gimana cara lu membuat sebuah sequel gitu kan, dengan tetap mempertahankan unsur kekeluargaannya gitu. Kalau misalnya kita perhatiin film pertama kenapa sih bagus, Afterlife itu cukup bagus loh kalau buat gue, dibandingkan bahkan yang 1989 yang versi klasik yang dulu yang jadul gitu. Karena yang versi Afterlife itu maksudnya kayak masih menghargai versi legendnya, versi klasiknya, dengan Egon Spengler ternyata Peter Venkman dihadirkan lagi, Winston dihadirkan lagi, mereka menjadi Ghostbuster lagi. Dan di sini kembali jadi secara fan service, lu pada yang memang suka film IP Ghostbuster ini dari zaman dulu, yang memang tertarik dari zaman dulu, dan
dan itu jarang buat orang Indonesia ya. Ya itu bakal tergila-gila gitu. Bakal kayak anjir nostalgia lagi. Karena ya di sini di film ini kayak lu bakal melihat kombinasi antara tim Ghostbuster yang baru sama yang versi lama gabung lawan si monster S ini, si hantu S ini gitu. Oke, secara villain bagus. Secara konflik subplotnya mengenai keluarga menarik ya, dimana si Phoebe ini mulai kayak dikucilkan gitu. Kayak lu masih kecil ya kan, terus dia merasa kayak anjir gue udah gak kecil lagi men gitu kan dia. Kayak udah besar lah gitu kan dia, ya seperti lah biasalah drama-drama remaja lah gitu. Dan ketika dia mulai bertemu satu hantu, sosok perempuan hantu dan menjadi temannya. Nah ini yang membuat gue mulai merasa kok ini banyak banget karakter-karakter yang ditambahin nih di film keduanya ini. Dan itu adalah menurut gua permasalahan yang fatal sekali untuk film ini. Meskipun dari segi entertainment gue entertain, lucu, ya kan? Karena kalau balik lagi, kalau kita ngomongin Ghostbusters gitu ya, kunci utama dari Ghostbusters yang berhasil adalah komedi. Itu aja, sesimpel itu gitu. Lu nggak perlu ya horor yang serem, memang perlu sih beberapa, memang tetap perlu jump scare, tetap perlu monster yang mengerikan gitu kan, visual efek yang bagus yang ditingkatkan ya kan. Tapi menurut gue nyawa utama dari film Ghostbusters itu adalah komedi. Karena ketika kita lihat 1984 misalnya, hantunya seseram apa sih, orang itu masih visual efek masih sampah banget gitu kan istilahnya kan. 1984 kan lu perhatiin lah, ada monster hijau yang bakal muncul di sini lagi, yang suka makan, wah yang lendir-lendir gitu. Di sini keren. Di 84 anjir kayak bocil lagi belajar blender gitu kan. Nah, muncullah visual efek seperti itulah. Kayak gak realistik sama sekali, gak membuat penonton cukup anjing ini setan beneran cok, enggak. Jadi kayak menurut gue permasalahan bukan di setan, tapi permasalahan utamanya adalah komedinya. Kalau misalnya komedi berhasil kayak di 84 kan lucu banget tuh. 4 kan lu bayangin om-om, bapak-bapak gitu kan mulai, ayo kita bisnis untuk menangkap hantu. Itu kan kayak what the man. Kayak lu apa banget sih gitu, bapak-bapak bawa senapan nangkap hantu. Itu kan kayak lucu, recehan. Tapi memang itu film memang Ghostbusters ini mengenai recehan gitu, bukan hal-hal yang serius, hal-hal yang bener ya popcorn movie aja. Dan menurut gua di film ini itu cukup berhasil dibawakan. Tapi masalahnya ketika kita melihat film-film Ghostbusters sebelumnya, at least ya Afterlife ya, meskipun secara karakter banyak ditambahin ya, ada keluarga baru, tapi nanti ada versi yang lamanya juga, cukup banyak kan. Tapi maksud gue masih dalam ruang lingkup yang aman gitu. Tapi ketika kita melihat film Frozen Empire, buset, lu perhatiin ada misalnya kayak tukang perpustakaan tuh kan, yang ceritain eksposisi ceritanya tuh. Oh, ini adalah hantu setan dari zaman dulu, lawannya The Fire Masters apa, itu diceritain tuh. Dia yang memang suka baca buku, relik-relik kuno gitu yang dia pelajarin, dan dia yang kasih tahu ke mereka gini, oh ternyata ini asal muasal setannya tuh dari sini gitu. Itu satu tuh karakternya. Ada juga si hantu yang tadi tuh temannya si Phoebe itu kan, yang di awal dia lagi sendirian, lagi dikucilkan sama keluarganya karena dia nggak boleh ikut main jadi anggota tim Ghostbusters lagi. Tapi dia nemuin hantu perempuan dan itu nge-bridging dia untuk ke villain utamanya. Jadi sebenarnya setiap karakter yang ada di film ini meskipun ditambahin, nge-link juga pada akhirnya ke antagonis utama dari film ini gitu. Termasuk salah satunya adalah Nadim nih ya, yang agak tolol nih, memang kocak sih ya ini si aktornya, memang dari dulu memang kocak. Secara komedi works lagi-lagi, tapi menurut gua kayak kenapa harus pakai dia gitu. Dan menurut penceritaannya, penulisannya juga kayak kenapa harus seperti ini untuk menjelang ke akhir, ke klimaks, ke ending nanti kan dapetin oh hubungannya ternyata si Nadim yang ngejual orb ini, kenapa dia bisa punya orb itu, artefak kuno, kenapa dia bisa punya, nanti lu bakal dapet tuh ceritanya. Kenapa dia bisa punya hubungan sama musuh utamanya, terus dia siapanya, terus dia punya apa, dia apa perannya di film ini. Jadi karena banyak karakter yang memang perlu dikasih pendalaman, jadinya banyak yang dikorbanin gitu. Kayak contoh misalnya kayak Peter Venkman ya, ini kan salah satu karakter yang cukup kocak, yang menurut gue salah satu member penting banget, member inti dari film Ghostbusters yang klasik. Si Bill Murray pemerannya itu penting sekali, tapi di sini kayak cuma sekedar tempelan doang. Kayak ya udahlah, lu fan service lu masuk aja ya, cuma lu ngelawak-lawak aja dengan muka yang dingin, yang muka yang flat gitu kan ya, kas-kas Bill Murray. Tapi ya udah, kayak nggak ada peran penting sama sekali. Atau si Finn Wolfhard tuh, pemeran dari si Trevor Spengler ya, kokonya si Phoebe tadi ya. Nah ini dia ya mungkin kalian familiar dengan mukanya. Lagi-lagi nih ya, yang buat yang belum pernah nonton film Ghostbusters yang sebelumnya, kalau kalian pernah lihat mukanya ya, dia adalah pemeran yang di film series Stranger Things ya. Ya mukanya ikonik sekali dan memang komedi dapat sekali. Dia memang lucu, gue suka karakterisasinya, sama ya meskipun sama-sama aja kayak di Stranger Things, nggak ada bedanya ya. Yang kayak ngeselin, agak ada ngeselinnya, ada baiknya, ada ya sebagai karakter yang unik lah. Tapi sayang banget gitu ketika misalnya kita lihat di film yang pertama, kita dapat pendalaman karakternya, dia siapa, keluarganya gimana, dia punya temen yang kayak dia suka sebenarnya, itu menarik gitu. Tapi di sini dia cuma nggak lebih dari sekedar apa, gue lupa nih peran dia. Ini apa nih si Trevor Spengler nih gunanya apa di film ini? Selain ya udah dia cuman menggunakan kostum, ya terakhir dia bantuin ngelawan ini dengan muka tololnya dia. Gak ada peran
berperan penting sama sekali. Untuk karakter-karakter utama menarik. Kayak misalnya si McKenna Grace nih sebagai Phoebe, dia udah agak besar ya di sini ya. Di film pertama masih kecil, sekarang udah agak besar. Makin dapat karena dia memang inti ceritanya, inti permasalahan keluarganya di sini dia nih salah satu karakter pentingnya gitu. Atau si Ray Stantz tuh. Ray Stantz di sini sebagai ya si om-om yang senang, yang sudah masa pensiun tapi dia pengen balik lagi, pengen jadi Ghostbuster lagi. Dapat lagi pendalaman karakternya. Kita bisa memahami dia yang misalnya dia berantem sama si Winston gitu. Winston bilang, "Udah lu udah pensiun, udah tua, udah lu mau jadi Ghostbuster lagi," gitu kan. Tapi kayak ini jiwa gua gitu. Dapat. Tapi ya lagi-lagi karakter-karakter tadi kayak si penjaga perpustakaan, si hantu perempuan, si bahkan Trevor sebagai keluarganya, gua nggak dapat lagi. Bahkan Paul Rudd, oke lah, dia di sini kebimbangan dia sebagai seorang yang kayak supposed to be jadi ayahnya Phoebe gitu ya, karena dia pacarin mamanya. Kayak gua nggak terlalu dapat yang kayak gimana kayak di film pertamanya yang bener-bener gua dapetin secara kekeluargaannya, endingnya juga menyedihkan, terharu. Di sini gua just entertain, seru, tapi nggak lebih dari itu. Jadi secara kompleksitas nggak lebih baik dari film pertamanya. Ya sebenarnya itu aja untuk dari gua. Kalau misalnya kita ngomongin teknis sebenarnya nggak ada masalah. Kayak dari visual efeknya bagus, sound efeknya bagus, scoringnya lagi soundtracknya juga lagi-lagi pakai ala-ala Ghostbuster ya. Teng teng tereng teng teng Ghostbusters. Ya, lucu, goofy-nya dapet, komedinya dapet. Popcorn movie asik kalau lu abis pulang kerja ya lu menurut gue seru kok nonton ini gitu ya. Gue cukup tertawa, bisa dibikin ketawa, bisa dibikin tegang. Visual effect SS-nya lagi-lagi keren sekali, ditingkatkan secara masif. Monsternya meskipun agak tolol lah mukanya, gue nggak suka ya monster dari belakang keren anjing, ngeri banget gitu. Mukanya kayak tolol anjing. Terus endingnya juga kayak ya endingnya begini doang gitu ya. Baik lagi kalau mau ngomongin komedi lucu-lucuan ya nggak masalah. Tapi gue expect lebih sebenarnya kalau dari Ghostbusters, maksudnya kayak intinya secara movie untuk mendapatkan esensi cerita mengenai kekeluargaannya belum sebagus itu gitu ya, dibandingkan film pertama atau bahkan film klasiknya 1984 gitu ya. Itu aja review untuk Ghostbusters. Sebenarnya buat gue ini cukup rekomendasi untuk bulan ini. Kalau kalian lagi bingung mau nonton apa di minggu ini, cukup bisa gue rekomendasikan, cukup seru untuk ditonton bareng keluarga, bareng teman-teman. Tapi menurut gue nggak ada hal lebih yang gue dapatkan dari film Ghostbusters ini. Makanya gue kasih final score 7/10 alias mediocre ya. Gue nggak bakal kasih di bawah 7, di 6-an, enggak. Sana seru beneran. Secara komedi works, lucu ya. Dramanya masih dapat, karakter-karakternya actingnya juga masih cukup nice, cukup menarik. Dan apalagi monster-monsternya di sini hantu-hantunya cukup banyak skill-skill baru ya. Ada yang possess, ghost gitu kan, dia bisa ke benda-benda mati gitu kan. Menarik. Jadi kayak variasi setan-setannya juga cukup menarik ya. Seru-seruan aja lah, tapi ya gua nggak dapetin apa lagi gitu. Apalagi yang bagus dari film ini gitu ya. Oke, gitu aja. Kalau kalian pengen join membership community kita punya banyak member, silakan. Ini member-member kita cukup 1.000 per hari doang. Kalian udah bisa join dan dapetin video khusus, dapetin live khusus, dapetin Discord, discuss. Nanti kita punya grup Discord ya. Kadang-kadang kita bisa ngobrol-ngobrol. Kalau misalkan join membership community, dapetin benefit-benefit yang banyak, termasuk diskon buat official merchandise dari Ngelantur. Karena ini dia Samurai Vader ya. Tentu saja yang Spider Vader sudah habis, dan kalau udah habis bajunya nggak bakal gue desain ulang lagi, nggak bakal gue produksi ulang, karena satu desain limited dan seninya, value-nya mahal sekali. Ya, estetikanya gue tetap jaga, makanya gue bikin inklusif banget gitu ya. Jadi cuman kalian yang beruntung doang bisa dapat baju ini. Kalau pengen beli, tinggal kalian beli, linknya gue taruh di bawah di Tokopedia. Gampang banget, tinggal beli, nanti kita langsung kirim ke kalian. Atau kalau Telegram, join aja Telegram, ngobrol-ngobrol sama Ngelantur Corps yang lain seputar perfilman sama TV series sama ya 600-an Ngelantur Corps yang lain. Kita ngobrol-ngobrol bareng aja gitu ya. Kalau misalnya mau beli baju langsung lewat gue juga boleh, PC lewat Telegram ya. Oke, gitu aja, kita jumpa di segmen review berikut ya. Bye-bye semuanya.